Artinya kalau jenengan bertebu arah Blora, di samping dengan megah-megahnya bangunan itu, hotel-hotel dengan tarif yang luar biasa, Anda akan menjumpai kemiskinan, ladang minyak, dan kayu jati yang luar biasa. Oke, ntar bismillah. Saya perlu tag siapa? Siap. Tag Amin. Ntar ya. Judul live kita apa nih? Menelusuri desa di Pulau Jawa gimana? Bagus nggak ya? Bagus. Menelusuri desa-desa di Pulau Jawa bersama Kang Happy ya. Ya. Bersama Ustadz Happy atau Kang Happy nih? Kang aja. Kang Happy Wijanarko. Ya. We are traveler. Apa? We are traveler. Kita itu. Oh, traveler, masya Allah. Oke. Menelisik kondisi desa. Itu seringnya ke desa-desa ya? Kota jarang ya? Desa ya, kotanya sangat jarang sekali. Hampir sekian persen lah kota hanya lewat itu. Oke, siap. Go live. Go live. Sudah. Public. Sudah juga. Oke, info. Edit video. Saya harus public dulu. Only me. Public. Yes, on. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, siap. Kita mulai ya Kang ya. Ya, siap Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Happy Wijanarko? Alhamdulillah khair. Oke. Masih juga kesehatan ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya. Selamat malam juga. Assalamualaikum kepada teman-teman yang hadir di Facebook ya, di Facebook MA Suprianto yang kenal nih dengan kita, dengan khususnya dengan Mas Happy. Mohon maaf hari ini saya agak flu ini, qadarullah ya, diberikan apa namanya nikmat untuk melatih imunitas tubuh. Dan mohon maaf juga teman yang biasa kita hadir di malam Jumat PMK podcast masa kini itu 2 orang berhalangan hadir malam hari ini karena ada hal yang dikerjakan. Jadi ini malam spesial dengan khususon ini dengan Kang Happy nih berdua, masya Allah ya. Dan sebelum kita ngobrol panjang, saya perkenalkan sedikit, nanti juga beliau akan memperkenalkan Mas Happy Wijanarko atau Kang Happy ya, biar lebih nyaman dipanggil, atau juga sering dipanggil Ustadz Happy oleh masyarakat yang sering ketemu ini. Atau di grup kadang dipanggil Pak Lurah ya, masya Allah. Ya, beliau adalah seorang traveler ya, yang keliling desa-desa, banyak desa di Pulau Jawa. Jadi banyak tahu mengenai kondisi sebenarnya dari desa-desa di Pulau Jawa khususnya ya. Kita akui bahwa walaupun kita sudah cukup lama merdeka, tapi di beberapa desa itu memang kondisinya masih jauh memprihatinkan ya, mulai dari akses jalan dan kondisi masyarakatnya. Dan itu akan membuka kita bahwa kita di beberapa bagian masih terbelakang. Nanti beliau akan banyak cerita ya. Oke, itu prolog dari saya Kang. Monggo pertama diperkenalkan diri dulu nih, dulu waktu kecilnya mungkin di mana tinggalnya, sekolahnya di mana sampai dengan kuliah, dan akhirnya kok ada hobi traveler ini, gimana ceritanya? Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Happy Wijanarko. Saya alumni Universitas Muhammadiyah
alumni Unibro angkatan 2000 sama dengan hostnya ini Pak Prianto. Bahkan kita sempat dekat dulu. Saya mengambil spesialis bahasa Inggris. Alhamdulillah kami hari ini mendapat amanah untuk kita meninjau atau mendata di kampung-kampung, di pelosok-pelosok di seluruh negeri ini. Rencananya masih sebenarnya sekeliling Indonesia, tapi karena memang masih terkendala anggaran dan lain-lain, sementara kita pusatkan di Jawa dulu. Nah, ternyata baru Jawa aja ternyata masih timpang, belum semuanya merata, dan ini merupakan PR bangsa, ini merupakan PR bagi kita semua, termasuk juga masyarakat, stakeholder dan lain-lain. Gitu. Ya saya tinggal di Magetan, di kota kecil. Kalau lebih dikenalnya Sarangan sih memang terkenalnya, bukan kota Magetannya. Di sana ada sebuah lapangan udara yang alhamdulillah hari ini menjadi pusat Lanut Iswayudi, merupakan yang terletak di kota Magetan, yang merupakan pusat dari penyimpanan atau markas TNI AU, termasuk juga pesawat Sukhoi yang kita pernah beli dari Rusia, itu kita simpan di Maspati itu di Lanut Iswayudi, dan seringkali ada latihan begitu. Alhamdulillah kami sangat tenang di sini, di kota kecil ini yang ya jauh dari ibu kota, yang dari Pak hostnya ini. Jakarta panas, Kang. Di Magetan dingin ya. Magetan sangat dingin, sepi, tenang. Ini sudah nggak ada apa-apa. Kita di perumahan, kita live di halaman sudah nggak ada orang. Iya. Jadi memang ini baru tahu saya. Ini Magetan tuh markas angkatan udaranya termasuk terbesar di Indonesia ya? Bukan terbesar. Artinya dulu sebetulnya kan pusatnya ada di Surabaya kan. Iya. Itulah satu-satunya lanut yang tidak boleh digunakan untuk komersil. Jadi lanut itu di Magetan itu tidak boleh digunakan untuk komersil, dan bahkan cenderung tertutup. Bahkan ini kita yang terbiasa hidup menyaksikan latihan perang itu hal yang biasa di situ. Dengan gemerincingnya, dengan bisingnya itu hal yang biasa. Iya. Gitu. Dan di sana TNI AU memiliki tanah yang sangat luas, yang bisa dikembangkan nanti. Tapi ini memang pemerintah Indonesia tidak mengizinkan untuk istilahnya menjadi komersil, karena sangat berbahaya jika lanut ini dijadikan hal yang komersil. Karena Jogja sudah berubah, Solo sudah berubah, Surabaya sudah berubah, Makassar alhamdulillah, karena saya keliling ya, traveler, jadi saya tahu Makassar itu sudah dipindah lah, jadi sudah dipindah. Yang satunya di Maros, bandaranya itu, salah satunya ada di Makassar. Ya. Gitu. Malang juga udah masih komersil ya, Malang? Juga, betul. Surabaya juga sudah lama sekali. Artinya ya negara ini perlulah kesiapsiagaan untuk segala sesuatunya begitu. Dan Mas Pati terlarang untuk itu. Mas Pati khusus untuk peperangan saja. Nah, ini termasuk membanggakan ya bagi masyarakat Magetan, Mas Pati dan sekitarnya. Iya, bagi yang tahu itu merupakan suatu kebanggaan bahwa hampir seluruh senjataan itu ada di Magetan sekarang ini. Pesawat canggih apapun itu yang penting itu malah ada di kota Magetan. Yang mungkin yang pendaratan sipil hanya Pak Presiden aja ya. Saya pernah lihat ada kok ada pesawat komersial turun, ternyata ya Presiden aja. Selain itu tidak diperkenankan kelihatannya. Begitu saja. Baik. Ini kita mulai bincangnya santai sambil reuni dulu ya, Kang ya. Ya, reuni masa kuliah ini menarik. Dulu terkenal Mas Epi ini orangnya itu ceria, kemudian ini termasuk yang aktivitasnya itu mobilisasinya itu luar biasa gitu. Dan ngomongnya cenderung lepas gitu ya. Jadi di grup itu jadi buat
Maksudnya buat jadi hidup grupnya gitu. Kalau nggak ada beliau kayaknya grupnya sepi-sepi aja. Insya Allah. Oke Kang, ini kita nostalgia nih sama dulu kalau masih ingat ya, masih ingat yang jelas ya ada Mas Relik ya, ada yang sekarang jadi pengusaha Mas Arif ya. Ini sama siapa aja dulu ya? Saya lupa yang seputaran. Bustan maksudnya. Di mana beliau ya sekarang ya? Harus dicari. Ini tugasnya. Kamar dengan saya dulu. Oh, Masya Allah. Pejabat, tapi tampilannya sederhana. Pak Agus Haryanto, Al Arif dulu ya orang biasa, sekarang jadi miliarder di Jakarta lama. Sama Mas Agus juga ya, kalau nggak salah. Mas Agus di Malang, di Malang dia. Iya. Dia di Malang. Oh iya Pak Pri, tambahan ya, kalau Pak Pri pernah ingat beberapa tokoh yang penting ada di TV nasional itu, ada Pak Mardigu, Pak Pri. Iya, Pak Mardigu. Kenapa? Aslinya bapaknya seorang TNI AU. Nah, itu karena pangkatnya rendah, akhirnya kalau sore itu nyopir di kayu dari Mas Pati menuju ke Cepu. Oh, berarti pernah tinggal di sana di Magetan ya? Pasti di Mas Pati itu. Dan langsung tahu ordernya itu separuh dia. Karena saking, mohon maaf, dulu di awal-awal TNI AU masih membangun, dan memang mohon maaf itu kakek saya dulu pernah kerja di sana zaman penjajah Jepang di Mas Pati itu, sehingga saya tahu betul loh Mas Pati itu yang ya pelosok, memang pelosok di pedalamannya itu yang ngeri gitu, jadi sederhana begitu. Dan Mardigu lahir dari sana, dari ketidakadaan beliau begitu. Dan juga Cak Lontong itu kalau Pak Mardigu ada di TNI-nya, Cak Lontong ada di depannya ini, Jalan Barat itu loh Pak. Jadi depannya TNI AU ke arah stasiun itu. Hanya 2 kilo kalau nggak Cak Lontong itu. Cak Lontong, Pak Mardigu itu juga asli dekat itu. Malah orang-orang situ mereka itu, orang-orang situ. Pak Dahlan Iskan itu agak ke timur, Pak Dahlan Iskan itu. Banyak sih orang-orang yang lahir dari bumi Mas Pati itu banyak. Luar biasa. Ini bentar lagi insya Allah Kang Happy juga nih menasional nih. Mudah-mudahan ya. Nanti dipilih sama apa? Kalau presidennya orang Magetan ya kan? Itu nanti Kang Happy jadi penasihat presiden. Insya Allah. Atau jadi ajudannya Mas Arif di Jakarta. Masya Allah. Oke. Dan ini Mas Pati ini kalau kita perjalanan bus ya dari arah Solo ke arah Surabaya itu kan ada terminal Mas Pati, ada pertigaan ya. Satunya kan Mardigu di situ semua. Iya. Itu arah kehidupan beliau ya di situ itu. Iya. Menyusuri jalanan hutan belantara dengan segala kekurangannya. Hutan jati ya, banyak hutan jati di sana. Ya. Dan itu untuk mengenang kemiskinannya itu Pak Mardigu itu sampai punya hotel katanya di Cepu itu, yang sampai sekarang tidak dijual. Pak Mardigu itu punya hotel biasa, bintang 3 kalau bintang 4, dan bintang 5 hotel yang biasa aja untuk mengenang kehidupan beliau dulu ngangkut kayu jati yang kualitas nomor 1 di Indonesia. Beliau ini tidak dijual hotelnya. Dan ini Cepu ini kota, sebenarnya bukan kota Pak Bri. Jadi kalau anjuran katakan Cepu itu adalah sebuah kecamatan yang merupakan sumber minyak yang, mohon maaf saya menirukan Pak Mardigu ya, itu flare Pak Bri. Jadi untuk minyak itu dibakar, kan ada pembakaran itu. Polusinya nomor 2 di Indonesia. Polusinya itu nomor 2 di Indonesia. Dan Pak Mardigu tahu itu semua. Sebenarnya kalau jenengan ke Cepu arah Blora, di samping dengan megah-megahnya bangunan itu, hotel-hotel dengan tarif yang luar biasa, Anda akan menjumpai kemiskinan, ladang minyak dan kayu jati yang luar biasa. Oke. Jadi ternyata daerah-daerah yang dianggap pelosok, yang tidak terkenal, kadang dicari di peta nggak terkenal, itu bisa juga menghasilkan tokoh-tokoh ya.
Iya, iya, Tidak peduli dari mana Anda. Ya, Anda tidak bisa jadi apapun. iya, Oke, siap. betul. Dan yang lebih heboh dari Indonesia ternyata apa ya, Presiden Amerika Barack Obama pernah juga di tinggal Betul, di iya, dia Jakarta. orang orang sini ternyata orang-orang Indonesia, iya betul. Masya Allah, Masya Allah. Dan ternyata itu kalau kita telusur juga sejarah itu ulama-ulama di Saudi itu juga banyak dari Indonesia ya. Betul, betul, Pak Uri, banyak sekali dari Makassar, dari eh, mana itu banyak. Minangkabau, Banten gitu. Ya, Jadi ya. kita nggak boleh minder ya walaupun dari pelosok ya. Iya, artinya sebetulnya semua kesempatan sama untuk kita berkiprah di pembangunan bangsa ini, semua mempunyai kesempatan yang sama, saya kira. Tidak Oke. perlu kita minder. Siap, siap, luar biasa ini. Jadi ini kita ada hubungannya juga nih prolog kita dengan bincang-bincang kita malam ini. Kita akan menelusuri desa-desa nih di Pulau Jawa kondisinya gimana. Dan kita nggak boleh sepelekan, ternyata bisa jadi dari desa-desa itu akan melahirkan tokoh-tokoh yang membawa perubahan bagi Indonesia dan dunia ya gitu. Monggo Pak Mas Epi, kegiatannya ini sehari-hari dulu nggak tahu nih, saya agak tertarik nih. Dulu bahasa Inggris belajarnya ya kan, sastra Inggris. Kok bisa ceritanya kok bisa jadi traveler dan pekerja sosial nih, social worker ya. Ya, Nah, itu gimana ceritanya? ya, sebetulnya itu insya Allah seorang apa ya yang berkiprah di dunia sosial, insya Allah itu panggilan setiap orang. Karena insya Allah manusia itu diciptakan dalam keadaan baik, manusia diciptakan dalam keadaan baik, sehingga dan kita secara naluri, secara hukum Allah Subhanahu Wa Taala adalah makhluk sosial. Kita hidup bermasyarakat, kita hidup dengan orang lain, tolong menolong, ta'awun. Yang kalau kita bisa menolong, menggembirakan, memberi kabar gembira pada seseorang, maka itu pahalanya adalah luar biasa. Ini sebenarnya nggak sengaja juga. Suatu ketika, sebenarnya saya itu basicnya adalah S1 bahasa Inggris. Setelah saya dari Brawijaya dulu, sempat lontang-lantung di Malang sekian tahun, menjadi ya pokoknya hidup di jalanan begitu. Daftar S1 di Universitas Muhammadiyah Malang, mengambil S1 bahasa Inggris, kemudian ngambil jadi guru GTT, belum PNS, guru GTT, tapi suatu keadaan ya memang Anda tahu sendiri kalau belum PNS gajinya berapa lah, kita habis bulan, habis uang, tapi tidak perlu kita tidak membahas itu, bahwa suatu ketika saya itu nggak tahu ya, saya ingat betul saya itu di sekolahan itu jam habis, anak-anak istirahat, biasanya ngumpul dengan teman-teman, saya tuh melamun gitu. Saya melamun di pojok sekolah di lantai 2 memandang lepas, karena sekolahnya lantai 2 di Malang sana. Saya memandang lepas bahwa kenapa ya dunia kok sempit ya bagi saya begitu. Nah, itu semacam protes batin saya. Kenapa dunia kok sempit, kok serasa apa namanya? Tidak luas, kayak terkungkung, kayak ada hal tersekat-sekat begitu. Dan pikiran saya menerawang jauh, membayangkan hal yang sangat jauh, membayangkan apa namanya bahwa dunia ini sangat luas gitu loh. Dan memang mau tidak mau, saya kan asli Magetan, saya harus hidup di Malang, saya harus berpetualang, saya harus fight untuk hidup karena saya bukan dari keluarga yang mapan, dari keluarga yang berada, sehingga saya harus survive. Hidup saya menerawang jauh. Nah, ketika itu ada apa namanya, saya keluar dari guru, kemudian suatu ketika saya dikenalkan dengan Ustadz Dr. El Haris Umar Thayyib itu, rahimahullah ta'ala, yang beliau telah meninggal 2021 karena COVID, semoga Allah mengampuninya. Kita waktu itu juga nggak sengaja kok, saya iseng-iseng buka email begitu, saya nyari, saya ngelamar kayak serius, ternyata kita sudah kenal duluan, terus kita diminta untuk mensurvei atau menilai daerah-daerah yang perlu dibantu apa namanya itu masjid-masjid kecil bantuan dari Kerajaan Saudi Arabia. Dan itu merupakan bagi saya hobi ya, memang
Saya itu memang petualang murni, jadi hidup dari apa namanya, dari terminal ke terminal, dari stasiun ke stasiun. Dan waktu itu kalau disuruh milih masjid dan hotel, tentu masjid yang kita pilih ya. Seru aja hidup itu, kayak apa ya, dinamis gitu loh. Enak gitu, orang bisa bergaul dengan siapapun tanpa serata siapapun, kita hidup bergaul. Dan sekarang saya bisa menikmati itu. Saya masih menikmati kehidupan seperti itu. Masya Allah, keren ya, survival, memang ya, survival udah biasa di lapangan. Kalau kita di pelosok-pelosok itu, saya dulu pernah hampir hilang itu di daerah mana ya, Wonogiri ya. Wonogiri jangan dibayangkan 2022, 2013, 2014 itu kalau sudah jam 7 nggak ada bis loh. Jadi kita jalan dulu. Nggak ada bis dulu itu, ngeri nggak ada bis dulu itu. Wih, gelap begitu, kita nggak kenal orang, memang masih awalan ya, kita masih awalan, kita nggak kenal orang, ya sudah kita tinggal di masjid aja. Yang penting tas ya, penting tas di dalam pelukan itu saja. Besoknya kita pulang via Ponorogo, itu ya nyari-nyari lagi. Bis kecil itu yang nggak layak, mungkin ya kurang layak, tapi itulah kehidupan. Semacam Kopaja Jakarta lah. Iya. Itu tahun berapa Kang Epi jadi sekolah, pernah ngajar di sekolah? Ngajar sekolah 2009. 2009. Ya. Kalau nggak salah lepas dari lulus tahun berapa ya? 2004 udah lulus, kemudian sempat lontang-lantung di Malang sana, nggak jelas. Masya Allah, iya. Dan Malang itu kalau dikenang indah juga ya. Ya. Masya Allah, dan banyak Malang ternyata yang luar biasa. Banyak teman-teman yang ternyata kerasan di sana dan nggak balik kampung ya. Betul. Iya. Kalau saya memang nggak nggak ada pilihan di sana gitu loh. Artinya dengan kerjaan seperti ini, saya harus di tengah-tengah. Jadi saya merasa bahwa kalau Malang saya kejauhan, nanti kemana-mana sulit, jauh nanti. Kalau saya ke Jakarta, kemana saya jauh. Kalau saya di Magetan ini ya relatif memang kita harus birrul walidain orang tua. Mertua saya ada di Lamongan, orang tua saya memerintahkan, kamu di Lamongan apa di Magetan, itu perintahnya. Tapi kita milih Magetan aja karena dingin, murah. Ya kita kayaknya beli rumah di sini yang ala kadarnya seperti itu. Dan nyaman ya tentunya, bersih udah. Nyaman, ini murah pokoknya Pak Bri, nggak seperti Jakarta kehidupan yang glamor dengan kita bisa merasakan atmosfer masyarakat yang kelas bawah tentunya. Baik, sebelum kita ini cerita tentang desa ini kan saya tadi ngulik-ngulik nih, kemarin ngulik-ngulik informasi tentang Kang Epi, ngintip-ngintip Facebooknya gitu. Saya lihat Mbak bekerja di Bina Muwahhidin ya yayasannya ya Kang ya? Iya, Yayasan Sosial Bina Muwahhidin. Jadi kegiatan yayasan ini untuk biar teman-teman juga tahu dan mungkin bisa bekerja sama. Ini kegiatannya seputar apa ya? Ya, ini kita menyalurkan bantuan-bantuan berupa buku, Al-Quran, kemudian bantuan masjid, termasuk juga ada di Cepu tadi, Pak Bri. Di Cepu tadi kita ada membangun beberapa masjid-masjid kecil untuk pondok pesantren, di Tajdid itu di Pondok Muhammadiyah Tajdid itu, kemudian di daerah Blora itu sekitar 10 lebih lah, di 10 lokasi itu. Yang di kota itu kalau nggak salah cuma satu, kalau nggak salah cuma satu. Semuanya, hampir semuanya di pedalaman. Bahkan kalau Pak Bri ngetik di mana itu, ngetik di Google, Pak Bri bisa mengetik namanya, daerahnya desanya Getas, Kecamatan Getas. Jadi itu kalau Pak Bri sembayangan Ngawi ya. Iya, Ngawi ya. Hutan Ngawi, Suryo. Iya. Suryo. Monumen Suryo itu tahu ya? Iya tahu. Monumen Suryo yang kiri jalan yang pembunuhan PKI 48 itu, Pak Suryo, Monumen Suryo itu ada timurnya begitu, ada jalan menuju hutan, menembus hutan, jalannya luar biasa suruh sekali. Alhamdulillah saya waktu itu tidak naik sepeda motor. Di situ ada sebuah kehidupan, Pak.
Maaf, dari Solo berarti ke sebelah kiri ya, dari Solo ya. Kalau dari Solo ke arahnya ke sebelah kiri ya. Betul, ke arah utara. Ya, Arah oke. utara. Sebetulnya jalannya sudah bagus sekarang. Kalau kita lewat Cepu atau Ngerahu bagus. Tapi memang sengaja saya mau menuju ke Getas. Dari Ngawi, Getas, setelah itu tembusnya Randu Blatung gitu. Dan itu saya bisa membayangkan tahun 2000 kita 2000 ya. Ya. Mungkin seperti apa kehidupan mereka seperti itu ya. Di tengah hutan. Jadi begitu maghrib itu sudah tinggal lampu ublik kecil itu. Mengerikan sekali. Dan saya pernah maghrib itu kemalaman di situ. Saya nggak tahu jalannya kemana dan hampir hilang. Kita Google Map hilang, sudah hilang. Sudah hilang. Ya itu kenekatan saya aja. Sebenarnya saya kurang perhitungan aja. Itu memang saya harus waktu itu kita ninjau masjid di sebuah SMP Muhammadiyah di Getas itu. SMP sederhana sekali, sederhana di tengah masyarakat yang apa ya? Ya terisolir begitu. Jadi masyarakatnya juga malas keluar itu. Di situ, tapi yang aneh di situ ada pemangku hutannya, ada KPH-nya yang tidak begitu aktif. Tapi saya tanya juga ribuan kakaknya. Tapi memang di Getas itu namanya dikelilingi dengan apa ya, jalan yang kurang begitu bersahabat ya, apalagi kalau sudah malam. Itu dulu kabarnya sih berbahaya dulu itu, ada semacam bajak atau rampok atau apa begitu. Tapi sekarang orang nggak boleh lewat situ. Pokoknya ini barang Selang Isak tidak boleh lewat situ, nggak boleh. Mengerikan, Pak, mengerikan itu. Truknya hampir terguling kemarin itu, mengerikan sekali. Ya. Ini saya merawat itu di perbatasan antara hutan dan hutan. Iya. Antara hutan dan hutan, tidak antar desa itu. Ini menarik ini Kang Epi. Ini kan kita karena teman-teman biasanya bergerak kan dari kota ke kota lewat jalan besar, samping kanan kirinya sudah ramai. Ternyata kalau kita masuk ke dalamnya itu banyak daerah-daerah yang jauh banget ya kondisinya ya dibandingkan apa yang Iya. Artinya begini sebetulnya kalau kita melihat dari kota, mohon maaf saya sebutin Ngawi itu, kalau Ngawi itu sudah di kotanya sudah bagus dengan apa namanya itu Kartonyono dengan Benteng Pendem. Tahu Kartonyono Pak Pri ya, kan sangat terkenal sekali itu di Deddy Corbuzier itu. Kartonyono, kemudian Benteng Pendem dengan kemudian ada terminal Kertonegoro, itu semuanya bagus semua. Tapi nggak tahu ya, mungkin alam atau memang relatif apa namanya itu Ngawi yang sangat luas itu, sehingga memang perlu waktu pemerintah untuk membangun, untuk bisa menyelesaikan semuanya begitu. Ya kadang tidak berimbang, memang kadang tidak berimbang. Berarti memang peran-peran organisasi sosial, lembaga sosial, nirlaba untuk melakukan memasukkan ya atau menyalurkan bantuan-bantuan ke daerah-daerah itu sangat berarti bagi masyarakat ya, Kang Epi. Iya, sangat berarti sekali. Kadang itu kita menjumpai di masjid begitu, musola yang hampir roboh, masjid yang sangat jelek sekali tanpa ada penerangan, kadang Al-Quran nggak ada, sajadah nggak ada, mic sudah mati begitu. Artinya ya kontras dengan Istiqlal, kontras dengan gemerlapnya Jakarta itu. Dan ini memang kita tidak menyalahkan siapapun, tapi semuanya memang perlu proses, semuanya perlu jalan bersama, kerjasama dengan stakeholder manapun untuk membangun bangsa ini dari grassroots. Saya kira seperti itu. Kita bangga yang di kota ya dengan masjid-masjid megah yang dengan karpet yang empuk, yang ber-AC, yang kayak hotel ya, tapi ternyata di pelosok-pelosok itu banyak yang tadi hampir roboh dan lain-lain. Dan itu anehnya, nggak tahu ya kenapa seperti itu. Bisa sudah sekian tahun, mengerikan sekali. Dan itu merupakan di Pulau Jawa ya. Padahal terkenal Pulau Jawa itu kan paling maju di antara pulau-pulau Indonesia. Lalu bagaimana kondisi di luar Jawa sana? Ya, saya kadang merasa bahwa ini masih di Jawa begitu.
Saya masih mencubit tangan saya. Oh iya betul. Ini masih di Jawa. Ya. Di luar Ini Jawa kondisinya bisa lebih memprihatinkan lagi itu Kang Happy ya. Nah, makanya itu saya dulu pernah juga kalau statusnya Pak Jokowi itu juga pernah kan dulu sholat di mana ya? Di apa itu di musola kecil juga di luar Jawa juga ngeri sekali. Iya, iya. Kita memang ini PR bersama. Kita tidak menyalahkan siapapun. Yang penting kita bisa membangun untuk bangsa, untuk agama, rela berkorban, ya itu yang kita perlukan hari ini. Tidak perlu menyalahkan siapapun, saya kira. Dan perlu program pemerataan ya sepertinya. Ya, semampu kita. Ada buku kecil, ada doa, buku-buku doa, Al-Quran terjemah, sehingga orang-orang kampung itu ya biar agak lumayan lah begitu. Tidak bisa kayak di kota yang sekolah di perguruan agama maju itu ya harapannya masih sangat jauh saya kira. Ya, mudah-mudahan obrolan ini bisa membuka pandangan para muhsinin, para dermawan untuk bisa menyalurkan bantuannya ke daerah-daerah tertinggal tadi ya. Amin ya rabbal. Ya kami juga masih menerima bantuan Al-Quran Iqra untuk anak-anak karena kadang itu kadang kita di jalan begitu ya. Dari jalan di pelosok yang tidak pernah kita kenal, tidak pernah kita tahu, itu kadang kita berjumpai ada TPA baru dibangun, ada guru TPA yang akurannya harus gantian, itu juga saya kira mengerikan sekali ya kalau kita berkelanjutan ini. Kita bisa, mohon maaf, kadang kita beragama tapi kita nggak tahu agama kita gitu loh. Ya cuman taunya ya sholat itu aja. Saya kira ini jadi PR kita bersama dan seluruh muslimin yang mau membantu dakwah ini di pelosok-pelosok tentunya. Kalau di kota sudah ada para asatidz, sudah ada para imam, para guru agama ya dengan kelengkapannya begitu. Baik, itu seputaran ya para bapak ibu sahabat yang menonton siarannya atau siaran ulang dari video ini. Itu beliau Bapak Happy ya, Kang Happy ini dan yayasan yang beliau bekerja di sana bergerak di di bidang keagamaan ya. Iya. Pendidikan juga. Pendidikan juga ya, pendidikan dan keagamaan. Iya. Oke, berarti bantuannya ke sarana ibadah, sarana Al-Quran, buku dan pendidikan. Kitab gitu ya. Iya. Ke sekolah-sekolah juga nggak Kang? Iya, sekolah-sekolah juga iya yang di pinggiran, yang jauh dari kata layak begitu. Bahkan dulu saya pernah juga dari NTT itu kita dikirimi surat itu dari sebuah pulau begitu. Diundang atau gimana ceritanya? Ketika Sherlock itu ya kayak di lautan begitu. Ini pulau atau laut saya pikir ini tadi. Iya, saya lupa namanya itu di NTT kalau nggak salah. Kalau kita Sherlock itu kayak apa ya? Ini laut atau pulau begitu saya cek. Pulau kecil ya. Iya. Tapi itu merupakan PR kita bersama. Pemerintah juga harus tetap harus bertanggung jawab dengan hal itu gitu loh. Kecil pulaunya itu kecil sekali. Ternyata masih ada pulau di sini. Suka dukanya ini ketika ke daerah-daerah pelosok menemui masyarakat, survei yang mereka yang membutuhkan ini apa aja nih yang ditemui nih Kang? Iya, sebenarnya dengan berbagai suku bangsa ya, bahwa kita di suku Jawa ini ternyata juga masih benar aneka ragam tentunya ya. Dengan gaya-gaya Jawa Timuran, dengan orang saya harus sebut suku, ketika kita di Pandaan, Mas Andi itu kita di Pandaan, Andi Yudiawan yang ada di grup itu. Iya. Kita dengan Serang, saya pernah di Serang, di Lekon itu tentu berbeda. Bahkan kita pernah ketemu dengan suku Baduy luar yang ada di dekat Rangkas Bitung sana, iya, dekat Rangkas Bitung sana. Dan ketika kita menuju ke pondok itu bantuan kita itu sempat memasuki area kuburan di tengah malam. Makanya ya Allah, ya untungnya itu masih ketahuan itu kalau nggak bisa kembali bisa ya. Tapi ya itulah ya Pak. Rangkas itu Rangkas Bitung Pak Bri. Dari Jakarta 3 jam dari Jakarta itu. Dari Jakarta masih ke sana. Bahkan kita menuju ke ujung kulon waktu itu ada menemui suku Baduy luar yang sudah
pindah agama Islam, kita kalau gitu waktu apa ya? Kita mau diminta untuk apa gitu loh di sana, tapi qadarullah belum sampai juga. Ini yang lebih apa namanya, mengerikan itu juga di daerah mana ini? Di Bogor, Pak Bri, mohon maaf. Itu di dekat istana. Saya nggak ngira. Gue pikir ya memang saya orang kampung, saya orang desa. Ada pengalaman menarik ketika di Bogor itu. Bogor dengan segala keindahannya, dengan istana, Pas Pampres, dengan stasiun, kotanya yang luar biasa, hotelnya yang mahal, bagus gitu. Tapi saya pernah, kalau Pak Pri tahu nggak daerah mana ini? Luwiliang kalau nggak salah itu. Ya, Luwiliang. Tapi itu ternyata, waduh, ini daerah kok kayak di belah antara begini kok ada orang gitu. Kita pernah survei sana, survei masalah masjid di sana itu, hotel masjid dan Al-Quran. Dan di Gunung Putri ada hotel yang luar biasa. Ya. Tapi ternyata begitu di daerah pedalaman, wih ngeri sekali. Oh, daerah puncak ya. Iya. Karena saya pikir Bogor ini ya dengan Cibinong, dengan istana itu ya agak-agak merata. Ternyata kok ya, mohon maaf orang-orang Bogor, ternyata kok masih ada kejomplangan yang luar biasa. Betul. Dasinga, Cililin, ngeri sekali. Itu berarti ada. Kadang kalau kita Puncak sama Cisarua, kita mungkin teman-teman ini kalau orang-orang itu mungkin taunya ya Cibinong, kemudian istana, stasiun, kota, stadion, kemudian apa namanya dermaga, kemudian IPB. Tapi di luar itu, ya Anda tahu sendiri lah jawabannya. Itu mengerikan sekali. Banyak daerah-daerah yang jauh kondisinya dari apa yang disebut tadi ya. Saya nggak ngira. Baik, ini berarti ini ada ketika berkunjung ke daerah yang belum jelas nih di pelosok, fasilitas, sinyal, lampu, listrik dan lain-lain, itu ada rasa kadang gimana tuh, was-was juga ya? Kalau was-wasin enggak ya, tapi itu memang sudah kita antisipasi semuanya. Kita harus sebagai seorang tim survei atau tim surveyor itu harus siap dengan segala kondisi yang ada. Kira cepu itu yang hingar-bingar seperti sekarang ini. Dulu 2014 saya sudah sempat cepu itu juga dari arah Purwodadi menuju ke Cepu itu juga gelap gulita dengan kondisi jalan yang luar biasa rusak, ngeri sekali itu. Jadi jika dikira dengan, mohon maaf pemirsa, kalau Cepu ini baru saja itu cor-coran itu 2015 kalau nggak 16 dicor itu dari arah Ngawi menuju ke Cepu itu lewat Watu Jago itu sebelumnya juga itu ngeri sekali jalannya, itu ngeri banget, kena banjir, kemudian aspal mengelupas, kemudian bisnya ini mohon maaf ugal-ugalan, bis 3/4 itu sehingga yo semono ikulah. Tapi ya dari situ bisa menurunkan tokoh-tokoh yang luar biasa, saya kira seperti Pak Mardigu ini dengan apa ya, semono saya sebut seorang, ya mungkin karena kerasnya alam ya, sehingga beliau relatif apa ya bisa bersaing, bisa dewasa, mentalnya kuat dengan tertempa seperti itu. Oke, jadi ini juga pelajaran nih bagi teman-teman semuanya, sahabat, para muhsinin, donatur, dermawan. Jadi jangan khawatir kalau bantuannya itu memang lewat lembaga-lembaga yang resmi, yang legal, contohnya seperti yang beliau sekarang bekerja di sana, Bina Al Muwahhidin, maka itu dilakukan survei dulu ya, Jadi survei dulu, nanti kita laporkan via WA. Ya, jadi bantuannya itu agar tepat sasaran gitu ya. Ya, dan istilahnya juga mana yang membutuhkan seperti itu. Iya, oke. Jadi ini berita baik ya bagi teman-teman yang tidak mau repot ya, mau bantu tapi nggak repot, itu ada tim surveyor juga yang memastikan bahwa bantuannya untuk masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan.
Iya. Oke, nggak perlu ikut-ikut ke tadi ya, ke daerah-daerah yang Tapi saya kira ya perlu ikut lah, biar jatuh di lumpur itu saya kira perlu saya kira. Jadi apa aja nih? Ini kondisinya gimana nih kok tadi sampai jatuh-jatuh di lumpur? Emang jalannya apa benar-benar nggak seperti jalan tol di Trans Jawa itu ya? Gimana ya, itu sebetulnya memang bukan jalan, itu memang sawah, sehingga ya ya itulah ya. Kalau kita pulang itu sudah motor, mobil itu pasti sudah mandi lumpur sudah. Itu Oh, udah resiko, memang udah resiko. iya iya. Kalau halus semua ya Heeh. di kota Sragen, kota Ngawi, semua bagus tunggu. Tapi kalau udah masuk di sebagian daerah tertentu itu ya Ya. ngeri sekali. Kalau di Seragen itu kan setahu saya bayangkan nih kondisi desa-desa itu kan kalau di Seragen, maaf itu walaupun di desa-desa kan sudah paving, sudah dicor. 2015 cor itu, dicor 2015. Oh iya iya. 2014 akhir saya sempat survei di sana di daerah Sukodono, saya Mondoan, itu mobil saya itu menggok kuburan juga ya. Saking kelihatannya itu. Iya Daerah iya. Sukawati, daerah Pengkok, mohon sebenarnya dari Sukodono Pengkok itu ya, sehingga jalan itu sudah terus mandi lumpur. Jangan bayangkan ke Molong, saya jangan bayangkan ke Molong. Daerah utara-utara ya yang agak terapa ya? Ya Sumber Lawang, sana kita juga pernah bangun di sana sampai di Purwodadi sana, daerah Purwodadi, Simpang Lima, daerah Simpang Lima sana. Kalau di antara daerah-daerah Jawa ini ya, daerah Jawa itu yang paling maaf yang desanya banyak-banyak yang terbelakang daerah mana ya, Kang ya? Kalau kotanya Blora ya, Blora itu bagus kotanya. So anehnya di beberapa titik tertentu itu memang maaf, ya perlu ini ya, masih minus sekali. Itu apa karena memang pendapatan daerahnya, sumber pendapatannya rendah atau gimana ya? Nggak punya sumber alam gitu, sumber daya alam atau? Tanahnya itu berminyak, sehingga masyarakat itu airnya kurang. Kalau di Gunung Kidul itu, alhamdulillah sudah mulai berubah, dapat bantuan dari Jerman atau dari mana itu, airnya sudah lumayan. Bahkan di Ikhwan Solo Raya itu kemarin sempat ada yayasan yang bergerak di bidang bantuan sumur-sumur. Jadi bantuan sumur untuk orang-orang miskin yang ada di Gunung Kidul itu. Dan sekarang luar biasa, Gunung Kidul di kepemimpinan ini luar biasa sudah berubah. Tapi Blora di daerah tertentu, di titik tertentu, di skop tertentu masih perlu perhatian yang luar biasa. Iya, ini air bersih gitu-gitu ya. Bukannya berarti di bawahnya minyak buminya banyak gitu. Iya, Pak Pri dulu kan orang pertanian ya. Jadi kalau kita mau nanam jagung, itu airnya itu kan harus basah dulu ya, betul ya? Iya benar. Sana enggak. Jadi air membawa satu gelas. Ini satu gelas seperti ini saya praktek ya. Ini orangnya sendiri yang ngasih. Jagung direndam dulu. Saya nggak tahu itu jagung direndam air satu ember begitu, di satu ember begitu. Air satu gelas jagung ditanam, air satu gelas dituang. Ya sudah itu. Nggak tahu itu bisa hidup atau enggak. Nyatanya hidup itu. Oh iya. Pandu lah tuh kalau salah. Arah selatan itu. Satu lubang satu gelas air ya. Satu titik. Saya pikir lah air enggak ada. Airnya di daerah tertentu memang nggak bisa, nggak mencukupi. Daerah-daerah utara ya khususnya ya, daerah-daerah. Iya, daerah-daerah utara dengan kontur tanah yang bergerak itu tentunya juga biayanya kan besar, Pak. Itu kalau antum tahu pemerintah itu dari Ngawi menuju ke Bojonegoro itu ditanami besi di jalan itu sekarang, bukan hanya cor itu besi yang gede-gede itu tanam di tanah itu. Alhamdulillah ini sudah luar biasa nyaman sekali untuk perjalanan. Oh, berarti memang sumber daya alam tanah khususnya itu tidak mendukung untuk berkembang. Iya, jadi mereka memang
bukan pertanian ya, memang mereka itu orang pekebun. Jadi bukan pekebun sih, kayak para hutan gitu loh. Mereka dari kayu, sebagian dari kayu begitu. Tapi ini kan sudah hampir habis kayunya. Artinya mereka sekarang sudah harus lebih kreatif sih untuk menanam gitu. Ini cocoknya mungkin untuk industri ya, biar daerah-daerah subur tetap untuk pertanian, daerah-daerah gitu untuk industri. Ini sih, saya melihatnya begini. Ada sumber minyak yang itu blok cepu ya. Iya. Padahal ya blok cepu. Blok cepu ya. Kenapa dengan di daerah Mojo Rembun itu pabriknya sekian hektar, kalau malam tuh seperti siang. Tapi anehnya kelihatan masyarakatnya nggak ada yang kerja di situ gitu. Makanya sekitar kecil aja gitu. Iya. Artinya ya mungkin harus ada peluang ya bagi masyarakat setempat untuk diberi kesempatan untuk bekerja, untuk bisa merubah nasib. Saya melihatnya orang-orang tim ahli itu dari luar semua. Dan mungkin karena minyak ya tentu ya harus hati-hati ya memang. Blok cepu Pak Bri, blok cepu itu kan merupakan hal yang luar biasa. Itu diperebutkan siapapun. Memprihatinkan dan agak kontras, agak aneh ya. Di daerah yang tanah kelahirannya itu mengandung harta tambang, itu masyarakatnya malah nggak sejahtera ya. Iya, rumahnya nggak standar. Jadi hewan hartanya lari kemana itu? Orang-orangnya merantau ke Jakarta, atau ke Semarang. Mereka Semarang biasanya, kerja di Semarang. Jadi seperti mereka oleh kereta menuju Semarang. Ya sudah tujuannya mereka situ. Iya aneh, jadi aneh ya, tidak ikut merasakan betapa kayanya daerah ya. Ya, Pak Bri mungkin terkejut ya. Pernah dengar nggak ada bandara di Cepu? Nggak pernah. Masa? Ada ya? Iya ada bandara di sana. Ke 2014, 2013 akhir saya ke sana atau awal 2014. Saya tuh nggak percaya. Tapi coba Pak Bri nanti ketik ya, nanti di situ ada sebuah bandara namanya Ngloram bandaranya. Bandara Ngloram itu ternyata bandara itu saya tidak terlalu besar, digunakan untuk para ekspatariat itu dan para pejabat untuk mengecek minyak bumi. Jadi di Cepu itu ada sebuah bandara namanya Ngloram yang alhamdulillah diresmikan lagi di depan oleh Pak Ganjar. Pak Ganjar siapa namanya? Pak Gubernur Ganjar itu loh Pak. Ya. Jawa Tengah itu untuk ya istilahnya kemarin ada penerbangan pertama Citylink itu kemarin. Citylink tapi qadarullah masih ada masalah ketika pesawatnya mau berangkat itu peristiwa lucu itu loh Pak Bri, apa namanya? Kepala desanya membuka itu darurat itu akhirnya ya itulah. Itu ada bandara yang Ngloram, tidak terlalu luas bandaranya dan itu hampir semuanya hilang. Tapi alhamdulillah lewat Pak Ganjar, lewat dari gubernur itu bisa dibangun kembali, tata ulang begitu menjadi sebuah bandara yang ya lumayan lah untuk menolong lah masyarakat gitu. Tapi jangan diartikan jalannya menuju bandara itu bagus ya, enggak ya, sama aja jalannya juga masih belum standar, masih sekitar 6 meter lah atau 5 meteran lah, 5 sampai 6 meter lebar jalan, hingga ya harus hati-hati ke sana itu. Jalannya kadang nggak rata, masih kurang sempurna, nggak seperti di kota-kota besar gitu. Berarti harus kita akui bahwa memang sumber daya alam yang kaya itu tidak menjamin makmurnya masyarakat ya, kalau tidak dikelola dengan baik untuk kemakmuran masyarakat. Ini padahal kan di undang-undang negara kita sumber daya air, mineral dan seluruh kekayaan alam itu dikelola oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Gila, ya itu ya. Ya memang harus ada, mungkin ada kebijaksanaan untuk pribumi setempat ya untuk berkarya saya kira. Iya, ini miris termasuk di Papua itu ada tambang emas di sana terbesar ya, dan masyarakatnya juga. Ya, bahkan tapi emasnya gelundung waktu itu. Waktu itu emas. Iya. Itu betulan itu di zona itu memang seperti itu. Iya. Saya sudah bisa bayangkan ya di sana seperti itu. Bahkan itu di Jawa aja yang minyak
yang kayu itu kita nggak bisa menikmati, hanya orang-orang tertentu, Baik. apalagi di luar sana ya, di luar Jawa ya, yang tentu yang kondisi alam yang lebih liar itu. Ini tidak berbicara pesimis, tapi memang itu kondisinya, ya. Ya, Dan masyarakat harus berjuang sendiri untuk ekonominya, gitu. betul. Dibutuhkan kehadiran negara untuk mengurus, hadir, mengelola itu semuanya. Betul. Jadi kita ada kebijaksanaan lah dari Pemda setempat, dari stakeholder setempat untuk sebenarnya berbagi lah dengan masyarakat atau CSR lah untuk dikelola masyarakat tentunya untuk membangun daerah terpencil. Selain dari yayasan kami, nanti kita juga sinergi dengan Pemda agar ya mohon maaf istilahnya kita dalam beragama dalam kitab Arba'in Nawawi itu disebutkan bahwa adinu nasihat, bahwa agama itu adalah nasihat. Artinya kita menyarankan pemerintah, mengajak pemerintah seperti ini. Ya sebagian kecil itu alhamdulillah ya ada manfaatnya. Tidak 100% jalan ya. Cuman alhamdulillah mereka ketika dibantu itu juga sangat senang, mereka sangat welcome dengan bantuan kita. Dan di saat mereka itu welcome seperti itu, kita bisa memasukkan hal positif, memberikan saran-saran yang membangun, sehingga setidaknya masyarakat skup kecil itu bisa menikmati walaupun belum merata 100% saya kira. Seperti itu, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kita doakan ya pemerintah kita mudah-mudahan soleh ya. Betul. dengan masyarakat. Dan harus berani menyampaikan. Tentu dengan kata yang alhamdulillah kita diberi kedudukan, diberi peluang, bahkan sempat kita menghadap ke gubernur, kita ada acara MYR itu temu donatur seluruh Jawa. Kita juga sempat ngundang gubernur kok, sama wakil gubernur. Kemarin itu yang hadir malah wakilnya, kalau nggak malah wakilnya yang datang itu. Oke. Waktu di Boyolali di Wonogiri itu sempat ngundang Pak Ganjar kalau nggak salah. Yang di Ponorogo itu kita sempat ngundang Pak Emil, Allah, Pak Wakil Gubernur nggak datang waktu itu. Okay. Kita melaporkan ke pemerintah semua, bukan kita untuk menunjukkan hasil kerja, bukan. Artinya memang sesuatu itu ayo berlomba, ayo kita bersama kita bisa seperti itu. Alhamdulillah. Jadi bukan hanya masyarakat yang ditemui, tapi juga bersinergi dengan pemerintah ya. Iya, dengan umaroknya, dengan tokoh-tokoh masyarakat, bahkan alhamdulillah beberapa masyarakat yang mungkin kayaknya mereka itu kayak hal baru gitu, kemudahan kita itu. Iya. Tapi ya memang apa ya, bahwa pengalaman di jalan antara Bumi Pasuruan sampai Gresik sampai Serang Cilegon itu ya mengajari kita untuk mempunyai sikap yang berbeda, cara pandang yang lebih luas tentunya. Saya bukan membawa diri saya, artinya memang dengan kita berkumpul dengan ribuan orang ini kita bisa belajar dari mereka banyak hal-hal yang menarik yang sebetulnya bisa kita gali. Bahkan kadang kita bukan apa-apa dibanding mereka gitu loh. Banyak yang lebih hebat daripada saya, banyak tokoh-tokoh masyarakat yang lebih mumpuni daripada saya ketika membangun suatu infrastruktur di daerah tertentu seperti itu. Ya. Dan ini jadi menarik nih ya. Jadi ketika berdasarkan pengalaman lapang langsung itu dakwahnya itu jadi lebih mengena ya, Pak. Iya, kita pelan-pelan dakwah dalam arti kita bisa mengajak. Kita harus bisa merangkul semua masyarakat, dari ibu-ibu tua, anak-anak muda, bapak-bapak. Memang mohon maaf kita di desa itu seperti yang saya ceritakan kemarin, saya bilang tadi bahwa kebanyakan anak muda itu kan merantau. Artinya desa itu terkadang satu desa itu anak mudanya nggak ada. Dan itu iya, jadi kita merantau ke Jakarta, merantau ke luar negeri, sehingga ini jadi PR suatu daerah tertentu ya saya kira ya. Baik. Untuk menjadi akselerasi pembangunan daerah ya. Yang tentu kita harus merangkul semuanya, mendekatkan dengan mereka dan sesuai yang kepahaman mereka. Tidak bisa kita belajar di satu ma'had, di satu pondok langsung tentu hal yang sulit. Hal yang sangat saya kira sulit, perlu proses yang
yang lumayan lama. Baik. Berarti bukan hanya kondisi infrastruktur yang memprihatinkan, tapi kondisi sosial juga ya. Ternyata anak mudanya pada merantau karena Iya, ekonominya terbatas ya di sana. betul. Kalau kita memang mungkin ya, memang apa namanya kita pernah zaman Rasulullah dulu itu, kenapa dakwah itu lebih cepat kalau jenengan membaca sirahnya para sahabat, ashabul awalun itu yang pertama-tama itu, para sahabat itu banyak juga anak muda. Abbas itu juga anak-anak muda semuanya. Ali itu juga anak muda, sehingga memang gereja sekarang pernah mengatakan bahwa bila aku satu pemuda saya akan menghujang dunia, itu ya memang betul. Dan inilah kita jadi PR juga hari ini, bahwa itu terkadang di suatu daerah tertentu itu kok nggak ada anak mudanya. Karena sudah SMA mereka sudah nggak ada. Lulus SMA atau lulus SMP mereka merantau ke kota. Dan ini memang nggak bisa dipungkiri bahwa peluang kerja yang kurang ataupun kesempatan yang diberikan tidak ada, tentu ya mereka harus keluar, berani berkeluar dari zona nyaman mereka begitu. Mudah-mudahan nanti kembali ke desa dan bisa membangun desanya ya. Ya amin, itu yang kita harapkan. Bahkan suatu saya menyindir Jakarta, Pak Bri, saya pernah baca itu uang, perputaran uang di Indonesia ini katanya sekitar 82% katanya ada di ibu kota, betul ya? Gak tahu saya. Saya pernah baca satu jurnal gitu. Ini menjadi PR bangsa kita, jadi PR apa? Kalau kita terus-terusan seperti ini gitu loh. Ketimpangan yang terlalu dalam saya kira. Berarti ini sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus diimplementasikan. Ya, tentu saya tidak menuntut bahwa harus 100% langsung secepatnya, enggak. Cuman memang kita harus berproses, kita harus bisa tertuju pada tertentu, kemudian ada kerjasama yang bagus, kemudian dengan hubungan yang baik antara ulama, umaro, penduduk, semuanya harus bersatu padu untuk membangun bangsa ini dan agama ini. Baik. Oke, Pak Epi, sekarang sudah jam 20 lebih 21 lebih 2 menit ya. Ini menarik sekali, saya sangat gembira hari ini nih bisa ngobrol sama Mas Epi. Ini banyak pencerahan, banyak wawasan baru, banyak terbuka. Kita anggap ini kan kita hidup udah maju banget, udah 75 tahun merdeka. Sekira kayak kota semua gitu. Ternyata ada daerah-daerah. Jadi kalau kita hidup di daerah-daerah yang sudah maju di kota terutama, dan kita masih mengeluh, ya masih mengeluh dan lain-lain itu, ternyata ada daerah-daerah yang listrik aja kadang susah ya. Iya. Kadang ini jam tertentu dimatikan. Oh, insya Allah. Jam tertentu masih dimatikan karena ya nggak ada saranya, nggak ada saranya emang. Gelap gulita. Masih berlumpur gitu ya, masih ada ya. Iya, mobil saya hampir masuk ke got itu kemarin karena saya kira itu jalan, ternyata masuk itu sudah waduh. Itu daerah di dekat pabrik apa namanya? Minyak itu. Minyak. Blok Mojo Rembun namanya. Blok Cepu itu, daerah Cepu itu. Saya kira itu jalan biasa, ternyata lubang. Ya Allah. Tapi ya itulah jalanan hidup. Baik. Oke, Kang Happy, terima kasih banyak atas kesempatan waktu yang diluangkan untuk memberikan informasi yang sangat berharga nih bagi teman-teman semua yang mungkin informasi ini baru ya dan membuka wawasan bagi teman-teman mengenai kondisi sebenarnya dari masyarakat kita yang ternyata banyak membutuhkan ya bantuan perhatian kita dan masyarakat dan pemerintah tentunya untuk bersinergi. Oke, sebelum kita tutup Mas Happy, Kang Happy boleh berikan closing statement nih untuk tema kita malam hari ini, silakan. Ya, Pak Bri, di dalam kehidupan ini bahwa semua kesempatan itu diberi sama, Allah beri kesempatan sama pada kita semua untuk kita bisa menggapai hal-hal yang kita inginkan. Tentu di situ ada ada kita dituntut untuk doa dan usaha.
begitu. Jadi kalau kita ingin meraih kemuliaan, kejayaan, bisa meraih kemajuan suatu bangsa, maka kita tidak lain tidak bukan adalah doa, dan kemudian usaha kita yang lebih keras sesuai dengan tujuan kita dengan jalan yang benar tentunya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Terima kasih luar biasa, Masya Allah. Terima kasih banyak Mas Evi. Ya, closing statement ya, ada usaha, doa untuk kemajuan ya, dan tentunya tadi terakhir harus berdasar tuntunan yang benar ya, Masya Allah. Oke, terima kasih Mas Evi, Kang Evi telah hadir malam hari ini. Ya, semoga acara kita ini berdampak pada kebaikan yang lebih luas ya. Kebaikan bagi luas, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan ya, dan bagi kita semuanya ya. Demikian Mas Evi, terima kasih. Kita tutup. Terima kasih Abri juga atas kesempatannya diundang di podcast malam ini. Baik ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin saya off ya. Ya.